Nggak ada. Udah ngerti semua berarti yang sebelumnya. Malah nggak ngerti semua. Nanti UTS-nya kisi-kisinya apa aja Pak kalau boleh tahu? Oh, ya yang kita pelajari ini 1 sampai 7 ini. Yang ke-7 ini sebenarnya cuma aplikasi aja kayak gitu. Jadi kayak studi kasus. Jadi core-nya 1 sampai 6 kayak gitu. Ya pelajarin aja apa namanya logical fallacy, kemudian proposisi, kemudian hubungan antar argumen kayak gitu. Atau dan jika maka. Kemudian yang terakhir kemarin tentang argumentasi, deduksi, dan induksi kayak gitu. Kalau ntar dulu ya. Soalnya kemarin Bapak lihat dulu. Dasar logika matematika. Soalnya tutup buku ya. Kemudian kerjakan secara individu. Soalnya esai Pak, maaf Pak. Ya. Esai 5, cuman 5 soal. Esai. Jadi pelajari tentang kesesatan berpikir, kemudian proposisi, kemudian tentang tabel kebenaran, kemudian tentang himpunan dan analisis argumen kayak gitu. Itu aja sih. Maaf Pak, bisa diulang Pak? Ya, tentang kesesatan berpikir, logical fallacy, tentang proposisi, kemudian tentang tabel kebenaran dari hubungan proposisi kayak gitu. Kemudian tentang himpunan, kemudian tentang analisis argumen, gimana bisa menganalisis validitas kesimpulan dari sebuah argumen. Aplikasi dari yang sudah diajarkan. Oke, sekarang kita bahas tentang studi kasus saja kayak gitu hari ini. Oke, tentang aplikasi yang sudah diajarkan dari pertemuan kemarin-kemarin. Ini diambil dari berita ataupun suatu yang ada di koran-koran ataupun di media massa ataupun di media sosial yang real. Nah, misalkan ini tentang rem darurat Jakarta PSBB total tahun 2020 sih. Ini jadi pembatasan sosial berskala besar kembali berlaku di Jakarta dengan pertimbangan sebagai berikut. Ini termasuk argumentasi apa kira-kira? Ada yang mau memberikan pendapat?
Gimana? Sepertinya induktif ya Pak. Kenapa induktif? Karena di sini pertimbangannya indikasi-indikasinya khusus gitu Pak tentang COVID. Terus menarik kesimpulan rem darurat itu bersifat umum gitu Pak. Ini siapa yang ngomongnya? Yang bicara? Siapa Saya Pak Enrico Pak. namanya? Oh, Enrico. Oke, bisa kayak gitu. Ada yang lain pendapatnya? Siapa coba? Winnie ANDJ ini apa? Anjani ya? Apa? Winnie Anjani apa namanya ya? ANDJ. Ada orangnya nggak Winnie? Winnie. Nggak ada. Oh, nggak ada. Siapa lagi? Aas ada Aas. Hadir Pak. Iya. Gimana Aas? Kalau menurut saya sih argumen deduktif sih Pak. Kenapa deduktif? Karena dapat dianalisis dalam hal validitasnya. Itu kan ada data-data dari pertimbangannya itu Pak. Coba gimana? Iya. Kalau Kayak argumen deduktif kan dia ada apa? Argumen kemudian kesimpulan kayak gitu. Coba bikin kayak gitu. dari argumennya sih Gubernur Anies Baswedan itu melihat dituliskan melihat kedaruratan ini, maka tidak ada banyak pilihan lagi bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin. Karena dilihat dari pertimbangannya, angka kematian total mencapai 1.347 orang per bulan tanggal 9 2020. Kesimpulannya valid sih Pak, conclusion-nya valid karena makin bertambahnya angka kematian dan kasus COVID-19, terus tempat tidur isolasi bertambah dan terus terisi penuh Pak.
sebenarnya bisa dibikin dengan argumen deduktif kayak gini. Misalkan ini kan pertimbangan dari pertimbangan. Sepekan terakhir angka positivity rate 13,2%. Batas aman Organisasi Kesehatan Dunia WHO 5%. Mungkin bisa dibuat kayak gini argumennya. Jika suatu daerah melewati batas aman batas aman WHO 5%, maka diterapkan PSBB total. Jakarta mempunyai positivity rate 13,2% yang melebihi batas aman kesehatan organisasi yang melebihi batas aman WHO. Jadi kesimpulannya, Jakarta di Jakarta PSBB total, seperti itu kan? Benar nggak? Atau ada yang lain? Kalau misalkan dibuat deduktif. Jadi jika sebuah daerah memiliki angka positivity rate yang melebihi batas aman WHO 5%, maka di daerah tersebut diterapkan PSBB total. Jakarta memiliki positivity rate 13,2% yang melebihi batas aman WHO. Jadi kesimpulannya, di Jakarta diterapkan PSBB total, seperti itu. Berarti bisa dibilang maksudnya bisa termasuk ke dalam argumen induktif ya, Pak? Itu deduktif jadinya. Tapi mungkin kalau secara general, secara keseluruhan, bisa induktif kayak gitu, karena kita lihat ini bisa kita lihat bahwa angka positivity rate 13,2%. Kemudian 528 ruang unit perawatan intensif prediksi penuh pada 15/9/2020. Kemudian 4.400 tempat tidur isolasi akan terisi penuh. Itu mungkin kita bisa ambil kesimpulan dari itu bahwa Jakarta mendekati keadaan darurat, dari bukti-bukti itu, dari bukti-bukti empiris tersebut. Jakarta mendekati keadaan darurat. Karena Jakarta mendekati keadaan darurat, maka diterapkan PSBB total. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam dunia nyata tidak ada yang murni deduktif ataupun induktif. Jadi kita bisa lihat bahwa jika sebuah daerah kita buat argumen deduktif jika sebuah daerah mendekati keadaan darurat, maka diterapkan PSBB total. Jakarta mendekati keadaan darurat, maka di Jakarta diterapkan PSBB total. Nah, itu kan deduktif kan seperti itu. Tapi untuk menegakkan bahwa Jakarta itu dalam keadaan darurat dipakai argumentasi induktif berupa bukti-bukti di lapangan kayak gitu, bukti-bukti khusus di lapangan seperti itu.
Ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat? Atau ada yang mau menyampaikan analisis lain? Jadi karena di dunia nyata ini kompleks kayak gitu, jadi kita nggak akan pernah bisa memisahkan antara argumentasi induktif dan deduktif itu kayak gitu. Kita pasti akan memakai dua-duanya secara untuk melengkapi kayak gitu, untuk melengkapi analisis kita. Cuman secara di pelajaran atau di kuliah untuk pedagogi untuk pengajaran kita pisahkan, argumen induktif tuh kayak gini, argumen deduktif tuh seperti ini. Itu pun kan kasusnya kasus yang sudah dibuat secara khusus kayak itu untuk ini kasus contoh kasus argumen induktif, ini contoh kasus argumen deduktif. Tapi kalau udah ke dunia nyata, kita harus memakai dua argumentasi itu. Sebenarnya kalau ini tadi untuk menganalisis argumentasi induktifnya, kita analisis bukti-bukti khususnya apakah kuat kayak gitu. Sebenarnya ini nih angka kematian total 1.347 orang. 1.347 ini agak susah menilainya kayak gitu. Memang sesuatu yang menyedihkan gitu, ada 1.000 orang. Tapi apa pembandingnya kayak gitu? 1.347 ini misalkan dibanding dengan jumlah penduduk Jakarta atau yang lainnya. Jadi ini sebenarnya buktinya kurang lengkap gitu, angka kematian. Kemudian 4.800 tempat tidur isolasi akan terisi penuh. Ini berarti prediksi kan. Nah sekarang kalau sekarang berapa yang sudah terisi penuh, itu berapa persen dari kapasitas sebenarnya. Jadi ini juga kurang lengkap. Nah, ini 528 ruang unit penuh pada ini berarti 4.800 ini kapasitas maksimumnya kayak gitu. Jadi kapasitas maksimum pada 4.800 akan terisi penuh. Prediksinya. Tapi kan ini prediksi. Sekarang itu udah berapa persen gitu. Ini juga prediksi. Kalau sekarang berapa persen dan gimana memprediksi ini seperti itu. Mungkin perlu ditambahin. Nah ini yang agak lebih kuat, 13,2%. Batas amannya 5%, berarti udah lebih dari 2 kali lipat. Ini bukti yang lebih kuat seperti itu. Kalau kita analisis untuk argumentasi induktifnya, melihat dari bukti-bukti khususnya kayak gitu. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Bertanya, Pak. Oh, ada sih. Ya, coba satu. Coba Nadifa dulu. Ya, boleh, Pak. Misalkan untuk jawabannya, misalkan kalau saya jawab, Indonesia sudah melewati batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO 5%, maka harus diberlakukan PSBB total. Itu bisa, Pak, saya jawab seperti itu. Ini Jakarta, bukan Indonesia. Iya, salah, Pak. Jakarta maksudnya. Itu kesimpulannya. Oh, ini kesimpulan. Berarti untuk argumennya yang seperti tadi Bapak bilang ya, yang jika suatu daerah melewati batas aman WHO 5%, maka akan diberlakukan PSBB total. Yang itu ya, Pak? Iya. Iya.
Oh, Jadi ya, argumen keduanya Jakarta sudah 13,2% yang melewati batas aman. Jadi kesimpulannya Jakarta diterapkan diterapkan PSBB. PSBB total. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Kemudian yang tadi yang mau bertanya, satunya lagi, siapa? Saya Pak Rahmat, Pak. Ya, gimana? Saya mau bertanya Pak, kalau misalkan kita melihat suatu informasi, cara cepat kita mengetahui itu induktif atau deduktif, ciri-cirinya gimana tuh Pak? Misalkan kayak ini kan rem darurat Jakarta PSBB total. Cara cepatnya kita ciri-cirinya apa? Kita tahu itu induktif atau deduktif, itu gimana Pak? Sebenarnya kalau di dunia nyata kita nggak peduli itu induktif atau deduktif. Yang mau kita ketahui ini benar apa enggak kayak gitu kan? Benar nggak? Kan nggak mikir kita ini induktif atau deduktif, yang pengen kita ketahui apa berita ini benar apa enggak, pernyataan apa Anies Baswedan ini yang menerapkan PSBB total ini tepat atau tidak kan? Iya. Gimana ini Pak, kalau misalkan nanti di soal, misalkan di UTS nanti kita harus menentukan ini induktif atau deduktif. Nah, itu kita ini enggak Pak gitu maksudnya? Oke. Kalau ya, induktif itu tadi ya, bukti-bukti khusus kayak gitu. Ini kan ada bukti-bukti khusus ini. Bukti khusus bahwa ada kedaruratan kan. Nah, tapi dari kedaruratan ke namanya ke penerapan PSBB total ini kita pakai deduktif kayak gitu. Seperti itu. Kalau apa bisanya Mas apa namanya? Kalau deduktif kan sesuatu yang umum. Ini kan sesuatu yang umum, batas aman organisasi batas aman WHO itu 5% untuk seluruh dunia kayak gitu kan. Nah, kalau Jakarta kan sesuatu yang khusus kayak gitu. Nah, kita lihat positivity rate Jakarta ternyata udah lebih besar dari WHO. Berarti ini kasus khusus di Jakarta untuk menerapkan apa? PSBB total seperti itu. Juga misalkan kalau nanti di apa namanya di UTS kayak gitu, ketika ditanya apakah ini argumentasi induktif atau deduktif kan juga disuruh dijelaskan kayak gitu. Nah, cara kalian menjelaskan itu yang juga apa? Yang apa namanya? Yang berpengaruh juga kayak gitu. Jadi kalian harus membuktikan kalau argumentasi induktif itu memang dari bukti khusus ke hal yang lebih umum. Kemudian dari induktif itu dari hal umum ke hal yang khusus kayak gitu. Gimana cara kalian membuktikannya seperti itu? Sampai situ jelas atau bagaimana? Cukup Pak, terima kasih Pak. Ya ini apa namanya induktif dengan deduktif ini lebih ke apa ya, lebih ke keilmuannya gitu, ke apa logika sebagai ilmu kayak gitu pemisahannya. Tapi kalau di dunia nyata ya analisis kita pakai semuanya gitu, nggak peduli itu induktif atau deduktif seperti itu, pakai semua. Oke, yang ini kasus kedua. Kira-kira induktif atau deduktif atau ada dua-duanya? Jadi Gubernur DKI ini kebalikan dari yang pertama tadi, apa melonggarkan PSBB. Kemudian Anies mengklaim terjadi pelambatan kasus penyebaran virus corona.
Kira-kira deduktif atau induktif? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Siapa nih? Nur Hasanah coba. Nur Hasanah ada orangnya? Ada, Pak. Gimana pendapatnya tentang kasus kedua? Nur Hasanah. Induktif kayaknya, Pak. Kalau induktif apa Induktif, Pak. Ya, kalau induktif apa yang khusus? Apa kasus khususnya? Atau bukti khususnya? Kan kalau induktif itu dari khusus ke umum, kayak gitu. Khususnya itu Pak Anies Baswedan, Pak. Gubernur DKI. Oke, terus ke umum gimana hubungannya? Dia itu akan melonggarkan PSBB, Pak. PSBB itu umum. Agak nggak nyambung, itu kan beda kategori. Gubernur Jakarta dengan melonggarkan PSBB. Kalau gubernur Jakarta yang umumnya apa? Gubernur secara umum kan? Atau kepala pemerintahan? Iya, Pak, benar, Pak, benar. Jadi agak nggak nyambung sebenarnya. Oke. Ada yang lain mau menyampaikan pendapat? Izin menjawab, Pak. Ya. Untuk Rizky ya? Iya, namanya? betul, Pak. Ya. Untuk analisis ini argumennya deduktif, Pak. Untuk pernyataan umumnya ada pada bagian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk melonggarkan rem darurat dan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Itu pernyataan umumnya, Pak. Untuk kesimpulan khususnya ada di Anies mengklaim terjadinya pelambatan kasus penyebaran virus corona, Pak. Hampir tepat, hampir. Baik, Pak. Ada yang kalian mau yang memperbaiki atau punya pendapat lain? Saya coba mau jawab, Pak. Saya Oke. izin mencoba jawab. Coba Nadifa, coba. Oke, kalau menurut saya ini deduktif, argumentasi deduktif. Oke. Untuk argumennya yang dari bukti-bukti umumnya, maksud saya itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk melonggarkan rem darurat. Sedangkan untuk bukti khususnya itu kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB transisi mulai 12 sampai 25 Oktober 2020. Iya, kalau menurut saya itu, Pak. Masih hampir. Coba ada lagi yang tadi, ada yang mau mengajukan ini? Saya. Iya. Siapa? Namanya? Saya. Bondan. Iya. Bondan ya? Ini deduktif. Ya, ini deduktif karena Anies hanya melampirkan pernyataan tanpa hanya menyampaikan pernyataan tanpa melampirkan bukti khusus kenapa dia melonggarkan sih. Ini hanya pernyataannya dia dan dia yang mengklaim. Sebenarnya dia ada ini alasannya. Ya, klaim kayak gitu. Jadi pelambatan kasus penyebaran virus corona seperti itu. Ya ini deduktif kayak gitu. Tetapi deduktif itu dari sesuatu yang umum itu jika di suatu daerah
terjadi pelambatan kasus penyebaran virus corona, maka akan dilonggarkan PSBB kayak gitu. Nah, Jakarta mengalami pelambatan kasus penyebaran virus corona, maka di Jakarta PSBB dilonggarkan. Jadi pernyataan umum yang general pertama itu jika di suatu daerah umum, daerah mana aja kayak gitu, mau di Jakarta, mau di mana Bandung, mau di Surabaya kan terjadi pelambatan kasus penyebaran virus corona. Jika di suatu daerah terjadi pelambatan kasus penyebaran virus corona, maka PSBB akan dilonggarkan kayak gitu. Itu pernyataan umum yang satu. Pernyataan umum yang kedua, di Jakarta terjadi pelambatan kasus penyebaran virus corona. Argumen yang kedua kayak gitu. Jadi kesimpulannya di Jakarta PSBB dilonggarkan. Gimana? Jadi ada argumen satu, argumen dua, kesimpulan. Deduksinya seperti itu. Ya Pak, Ada yang mau setuju, oke. Yang lain? Ada yang nggak setuju atau mau ada versinya sendiri? Jadi kasus 2 ini masih ada kaitannya dengan kasus 1 tadi, Pak? Kenapa? Jadi untuk argumentasi ini masih ada kaitannya dengan kasus 1 tadi? Nggak ada. Jadi di sini nggak ada induktif, benar. Karena nggak ada bukti khusus, kata Bondan tadi. Tidak ada induktifnya. Kalau di kasus 1 tadi kan ada induktifnya karena ada bukti-bukti khusus. Ini dia tidak ada bukti khususnya. Kita hanya tahu klaim Anies secara general aja kayak gitu. Jadi di sini cuma ada deduksi aja kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi atau pendapat? Silakan. Nggak ada. Kalau gitu, bentar. Nah, ini. Gimana pendapat kalian? Bisa pendapat secara umum, bisa juga mengomentari logical fallacy yang ada. Ada yang mau berpendapat? Coba Ridwan Oki. Ridwan Oki, ada orangnya? Nggak ada. Anissa Elfitri? Waduh, banyak yang nggak ada nih. Arum Puspita? Arum Puspita? Banyak yang nggak ini ya. Siapa lagi nih? Faris Yudatama ada? Faris Yudatama? Hadir, Pak. Iya. Gimana pendapatnya tentang status Instagram, komen Instagram?
Nggak apa-apa kalau pendapat secara umum aja. Bentar Pak, masih saya lihat dulu. Oke. Saya masih rada bingung sih Pak, cara apa namanya untuk logical fallacy-nya di mana, karena apa ya, agak abu-abu karena ini udah kayak debat gitu Pak, debat gitu Pak. Debat. Oke, secara umum aja apa? Jelaskan dalam bahasa sehari-hari. Misalkan tulisannya Anggi Bolong ini gimana? Apakah tepat dia menanggapi apa namanya komennya? Jadi apa namanya kan ini apa siapa Myoga ini apa dia dalam artian ini kan sarkastik dia apa? Apakah yang bakar halte itu merasa bangga dan keren kayak gitu? Kemudian Anggi Bolong ini menanggapi. Nah, tanggapannya apakah tepat atau gimana? Saya izin menjawab. Oh, sorry, Faris. Nggak apa, Nadifa. Enggak. Tadi udah mau jawab. Silakan. Saya masih bingung, Pak. Ya, bahasa sehari-hari aja kayak gitu. Kalau ngeliat apa komen kayak gini di Instagram apa gitu tanggapan, misalkan Faris juga mau ngomenin kayak gitu. Apa komennya akan ditulis Faris? Kalau saya sih setuju Pak sama pendapatnya Anggi Bolong, karena ya nggak mungkin terjadi halte dibakar kalau memang semuanya dalam keadaan yang damai gitu Pak. Kalau saya responnya sih itu. Tapi logika fallacy-nya saya masih kayak, karena ini kan kayak tipis banget gitu Pak. Hampir sampai kayak saya nggak tahu apakah kayak sampai saya menanggapinya kayak kalian berdua benar sih gitu, kayak gitu. Benar, tapi lebih ke Anggi Bolong ya, lebih setuju ke Anggi Bolong apa gimana? Kayak gitu sih. Oke, Nadifa gimana pendapatnya? Ya, menurut saya ini itu termasuk ke dalam appeal to emotion Pak, karena di sini si Anggi Bolong dia bilang haknya sebagai pekerja dan manusia udah dirusak juga, tapi dia nggak kasih bukti bahwa hak yang mana nih yang dirusak, seperti itu Pak. Harusnya mungkin dia memberikan fakta-fakta yang lebih lengkap lagi. Kalau menurut saya sih gitu. Oke, Nadifa appeal to emotion. Oke. Jadi kalau ada di komen di bawah apa yang mau ditulis sama Nadifa? Oh, untuk yang maaf Pak, saya mau nambah lagi. Kalau untuk yang emotionnya, di sini Anggi Bolong malah tiba-tiba mengklaim ternyata banyak yang lebih peduli fasilitas umum ya dibanding hak sesama manusia yang udah berantakan. Nah dia kayak menjudge orang-orang tuh banyak gitu yang tidak peduli, padahal kan nggak banyak. Maksudnya nggak semuanya seperti itu gitu loh Pak. Kira-kira kayak gitu Pak jawaban saya. Iya. Mungkin kita dengar lagi yang lain. Izin jawab Pak. Iya. Kalau menurut saya sih ini mungkin termasuk ad hominem ya Pak, atau personal attack. Karena si Anggi Bolong ini tidak memperdulikan argumen dari si Myoga ya Pak. Jadi dia malah menyerang karena Myoga lebih mementingkan halte yang dirusak daripada pendemonya gitu. Sementara dua-duanya itu mungkin bisa dipertimbangkan ya Pak. Halte dirusak sama
HAM sesama manusia ya. Di sini Anggi Bolong malah lebih mementingkan pendemo daripada halte. Itu aja sih, Pak. Ada lagi? Ada Pak, dari saya boleh Pak. Kalau dari dua pendapat ini ada menurut saya Hasti Generation karena tidak semua pendemo itu bersifat merusak. Gitu. Itu yang pertama karena Hasti Generation itu sendiri terlalu cepat menyimpulkan atau menggeneralisasikan dengan sampel size yang kecil. Gitu. Jadi nggak semua pendemo itu merusak karena memang pendemo itu kan juga sebagai pengguna fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Jadi pendapat saya sih dari dua statement ini ada Hasti Generation. Oke Pak, saya chat aja Pak ya. Ya, udah ke ini. Udah tersampaikan kok ininya intinya. Oke, mungkin Bapak sampaikan pendapat Bapak aja ya. Ini pendapat Bapak juga kayak gitu. Coba kita lihat apa. Yang pertama tadi Nadifa, appeal to emotion kayak gitu. Kalau kata Bapak sih agak kurang tepat kayak gitu karena Anggi Bolong ini dia hampir emosinya tidak dinyatakan tentang emosi misalkan karena lihat tuh dia misalkan dia nangis kayak gitu berarti kamu yang salah seperti itu. Jadi dia lebih ke jadi appeal to emotion tuh lebih ke emosi kita melihat sesuatu atau mendengar sesuatu kayak gitu. Misalkan melihat orang yang orang yang menangis, orang yang sedih seperti itu untuk menaruh simpati terhadap orang tersebut. Padahal belum tentu orang tersebut benar seperti itu. Kalau appeal to emotion lebih seperti itu sih. Tadi kemudian ada Enrico ya. Enrico tadi apa? Ini ad hominem. Iya. Ini nggak ada personal attack sih sebenarnya dia kayaknya nggak tahu juga Myoga ini siapa kayak gitu. Jadi nggak ada mungkin misalkan pribadi Myoga ini orangnya gimana seperti itu. Juga nggak ada kayak gitu. Jadi ad hominem itu lebih ke personal attack kayak gitu. Misalkan dia menyampaikan pendapat tapi lu kemarin kan pernah ngomong